dan bagaimana konteksnya dalam kehidupan nyata. Nah, mungkin menurut saya patriarki itu seperti sistem di mana laki-laki lebih dianggap lebih tinggi atau lebih dominan dari perempuan. Misalnya di rumah, ayah sering disebut sebagai kepala keluarga, walaupun ibu juga bekerja. Nah, di tempat kerja juga lebih sering jadi atasan itu laki-laki, bukan perempuan. Nah, yang kedua, apa yang dimaksud dengan gender sebagai konstruksi sosial? Berikan contoh nyatanya. Nah, gender sebagai konstruksi sosial itu maksudnya berarti peran perempuan dan laki-laki itu dibentuk oleh kebiasaan dan budaya, bukan dari lahir. Nah, misalnya perempuan disuruh pakai pink, disuruh lembut, sedangkan laki-laki disuruh kuat dan tidak boleh menangis. Padahal itu semua hasil didikan, bukan bawaan dari lahir. Nah, yang ketiga, apa itu beban ganda? Apa contoh dalam kehidupan nyata? Nah, beban ganda menurut saya adalah saat perempuan harus bekerja di luar rumah dan tetap dituntut untuk mengurus rumah, masak, bersih-bersih, dan menjaga anak. Contohnya ibu saya sudah kerja dari pagi sampai sore, tapi pas mau pulang tetap harus mengurus rumah juga. Itu yang sering kali membuat wanita sering mengalami kelelahan. Nah, yang keempat, apa itu body politis dalam isu gender? Berikan contoh nyatanya. Nah, menurut saya body politis itu soal bagaimana tubuh perempuan sering diatur-atur dan dikomentari. Perempuan disuruh kurus, terus tidak boleh pakai baju tertentu, harus tutupin ini itu, padahal itu tubuh mereka sendiri. Nah, seharusnya setiap orang bebas dengan tubuhnya sendiri tanpa dihakimi. Nah, yang kelima, apa itu performativitas gender menurut Judith Butler? Berikan contoh. Nah, menurut Judith Butler, gender itu sesuatu yang kita lakukan terus-menerus, sama seperti peran. Misalnya, perempuan harus berbicara halus, sedangkan laki-laki harus tegas dan tidak boleh menangis. Itu semua karena kita sudah melakukan sejak kecil, jadi kelihatannya seperti kodrat. Padahal cuma kebiasaan. Nah, yang keenam, bagaimana teori feminis diterapkan di kehidupan nyata? Nah, menurut saya teori feminis sudah banyak diterapkan di pendidikan. Perempuan sekarang bebas masuk jurusan apapun. Di hukum sekarang sudah ada perlindungan terhadap perempuan. Nah, di media perempuan sekarang ditampilkan lebih kuat dan mandiri, bukan cuma sebagai pendukung laki-laki. Nah, soal yang ketujuh, apa itu gender? Sertakan dengan contoh. Nah, menurut saya, gender itu peran sosial yang dibuat masyarakat untuk laki-laki dan perempuan. Nah, misalnya, perempuan dianggap harus lembut dan mengurus rumah. Nah, sementara laki-laki harus kuat dan kerja di luar. Padahal, semua orang bebas memilih peran. Nah, soal ke-8, apakah kesetaraan gender itu penting dan mengapa? Sertakan dengan contohnya. Nah, kesetaraan gender itu sangatlah penting karena semua orang berhak diperlakukan secara adil. Contohnya di kantor, kadang perempuan susah naik jabatan karena dianggap kurang tegas. Nah, kalau ada kesetaraan, penilaian didasarkan pada kemampuan, bukan dari jenis kelamin. Nah, soal ke-9, apa itu teori feminis? Sertakan dengan contoh. Nah, teori feminis pandangan yang memperjuangkan keadilan untuk semua gender. Nah, terutama perempuan. Contohnya gerakan yang mendukung hak perempuan untuk sekolah lebih tinggi.